Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi di tanah Yudea atau Israel? Kenapa akhirnya mereka terusir dari tanah itu? Mari kita cek faktanya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga sekitar tahun 30-an Masehi, daerah itu sebenarnya sudah berapa puluh tahun sebelumnya dikuasai atau di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dan ketika dikuasai Romawi, maka daerah Israel itu diberi nama sebagai Provinsi Yudea atau Tanah Yudea. Kata Yudea sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, akar katanya yaitu Yehuda. Jadi ketika membaca perjanjian baru ya, kita harus membayangkan bahwa Israel itu bukanlah negara yang merdeka lagi. Kenapa? Karena mereka sudah kalah perang dan berada di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Romawi pada saat itu adalah kerajaan atau kekaisaran terbesar di zamannya. Wilayahnya itu luas sekali. Kalau di Eropa itu mulai dari Inggris di daerah barat sampai ke Eropa bagian selatan, Yunani, Turki, juga dari Afrika Utara, itu sampai dengan ke Timur Tengah. Jadi hampir seluruh dunia yang dikenal pada masa itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan karena wilayahnya sangat luas, kan tidak mungkin kaisar itu memerintah secara langsung. Maka dia itu mengirimkan orang Romawi sebagai gubernur untuk memerintah di daerah-daerah penting. Termasuk dia kirim gubernur untuk tanah Yudea. Dan salah satu gubernur yang paling sering kita dengar, namanya adalah Pontius Pilatus. Pasti pernah dengar kan? Dia itu kan gubernur yang memimpin persidangan Tuhan Yesus ketika waktu Tuhan Yesus mau disalib. Ya, nah Pilatus itu menjabat sekitar tahun 26 sampai 36 Masehi, sedangkan penyaliban Tuhan Yesus kurang lebih tahun 33 Masehi. Jadi dia memang sedang memerintah ketika Tuhan Yesus sedang melayani. Tapi Romawi juga mengangkat seorang raja boneka untuk Israel, yaitu Herodes Agung. Dia itu bukan berasal dari keturunan Daud loh, bahkan hampir sama sekali tidak punya darah orang Yahudi. Lalu kenapa dia diangkat? Dia ini kan orang Edom. Dia diangkat jadi raja oleh Senat Romawi karena dianggap setia kepada Romawi. Artinya, dia itu bukan dipilih oleh bangsa Yahudi. Dia tidak punya garis keturunan Daud, melainkan ditunjuk oleh penjajah. Dan Herodes ini memang terkenal sebagai seorang pembangun yang hebat untuk mengambil hati orang-orang Yahudi supaya tidak memberontak. Dia pugar bait Allah, maksudnya dia perbesar, dia renovasi menjadi sangat megah. Tapi dia juga dikenal sangat kejam. Karena takut kehilangan tahta, dia pernah bahkan membunuh anggota keluarganya sendiri, termasuk istrinya dan anak-anaknya. Waktu Tuhan Yesus melayani, yang memerintah daerah Galilea itu namanya Herodes Antipas. Dialah yang memerintahkan supaya Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipenggal. Dia juga yang ikut mengadili Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya dikirim kembali ke Pontius Pilatus. Itu dia. Kemudian ada juga namanya Herodes Agrippa. Itu kalau di Alkitab itu, dialah yang membunuh Rasul Yakobus dan memenjarakan Petrus. Ada lagi namanya Herodes Agrippa II. Dia itu yang mendengarkan pembelaan Rasul Paulus, itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi ingat ya, konteksnya begini. Romawi tetap berkuasa, tetapi di Israel sendiri ada gubernur, orang kiriman dari Romawi, yang namanya salah satunya Pontius Pilatus. Tapi ada juga raja boneka, yaitu dari keluarga Herodes. Dua-duanya ini bukan orang Yahudi, dan mereka mencari cara supaya tanah itu damai, supaya tidak pemberontakan. Jadi baik gubernur maupun raja itu tetap tunduk pada Kaisar Romawi. Mereka tidak benar-benar bebas mengambil keputusan. Dan karena keputusan terakhir itu tetap berada di tangan Kaisar Roma. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kurang lebih tahun 30-an Masehi, itu terjadi ketegangan antara bangsa Yahudi dan orang-orang Romawi. Bangsa Yahudi dia mau kemerdekaan. Mereka sudah ratusan tahun hidup di bawah penjajahan bangsa asing, mulai dari Babilonia sebelumnya, Persia, Yunani, sampai dengan Romawi. Mereka berharap bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka secara politik. Mereka mau Mesias datang sebagai pahlawan perang. Tetapi kan Tuhan Yesus datang itu untuk membawa kerajaan Allah, bukan membawa kerajaan dunia. Karena itu memang banyak orang yang akhirnya kecewa ketika mengikuti Yesus, kok kayak nggak ada pergerakan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, semangat nasionalisme Yahudi itu justru makin kuat. Sementara itu, orang-orang Romawi itu malah menaikkan pajak, dia tempatkan pasukan di kota-kota penting, dan seringkali memperlakukan orang Yahudi dengan kasar. Sehingga apa? Hubungan antara kedua pihak makin panas. Puncaknya, tahun 66 Masehi kurang lebih, ya 35 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada gubernur Romawi yang penerus daripada Pontius Pilatus, namanya adalah Gessius Florus.
Dia ambil harta dari bait Allah. Dia ambil sekitar kurang lebih 17 talenta emas dari perbendaharaan yang ada di bait Allah. Alasannya tahu nggak apa? Alasannya adalah untuk kepentingan kaisar. Nah, bagi bangsa Yahudi, tindakan ini kan bukan sekedar pencurian. Ini adalah penghinaan terhadap tempat yang paling suci. Maka rakyat marah. Demonstrasi terjadi. Bayangkan tempat paling suci bangsa Yahudi itu dijarah. Dan Gaius Florus, gubernur itu membalas dengan membantai banyak sekali penduduk Yerusalem. Ada satu orang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Ini seorang sejarawan yang valid data-datanya. Dia catat bahwa ada ribuan orang yang terbunuh dalam kejadian tersebut. Akhirnya memunculkan kemarahan rakyat yang meledak. Terjadilah pemberontakan. Rakyat Israel memberontak. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang ingin mengusir penjajah Romawi. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Zelot. Kelompok ini bahkan percaya bahwa hanya Tuhan Allah yang layak jadi raja bagi bangsa Israel. Mereka itu sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus, mereka menolak membayar pajak pada kaisar, bahkan siap mengangkat senjata untuk mengusir orang Romawi. Dan Anda masih ingat nggak bahwa salah satu murid Tuhan Yesus itu ada yang namanya Simon orang Zelot? Ya, jadi sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia itu punya hubungan dengan gerakan nasionalis seperti ini. Dia itu mengharapkan bahwa Mesias yang datang adalah pemimpin pemberontakan atau pahlawan lah yang akan mengusir penjajah. Tetapi tentu saja setelah dia ikut Yesus, jalan yang dia pilih itu berubah. Dia tidak lagi berjuang dengan pedang, tapi dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, kita kembali lagi. Jadi karena Israel itu memberontak terhadap penjajahan, maka Romawi dia kirim pasukan yang sangat besar, dipimpin bahkan oleh salah satu jenderal terbaik yang pernah dimiliki oleh Kekaisaran Romawi, namanya Jenderal Vespasian. Dia itu adalah ahli strategi perang. Dia bergerak dari utara, maju ke kota Galilea untuk menghancurkan pemberontakan itu. Satu demi satu benteng Yahudi jatuh. Tapi 2 tahun kemudian, kurang lebih, Kaisar Romawi yang mengirim dia namanya Nero meninggal. Akhirnya Vespasian itu dipanggil kembali ke Romawi untuk meredam kekacauan politik, dan akhirnya Vespasian itu yang naik tahta jadi kaisar Romawi. Lalu pengepungannya bagaimana? Pengepungan Yerusalem itu dilanjutkan oleh putranya Vespasian, namanya adalah Jenderal Titus. Coba cari di Google deh, ini sejarahnya menarik. Tapi ingat ya, Jenderal Titus ini tidak ada hubungannya dengan surat Titus yang ada di Perjanjian Baru. Nah, sekitar tahun 70 Masehi, setelah kota Yerusalem dikepung berbulan-bulan, tidak ada makanan yang masuk, tidak ada bantuan juga dari luar, akhirnya kelaparan melanda. Dan menurut catatan sejarah, khususnya dari tulisan Josephus, kondisi dalam kota itu benar-benar mengerikan. Sampai-sampai terjadi perang saudara di kota Yerusalem itu. Akhirnya tembok Yerusalem berhasil ditembus. Pasukan Romawi masuk ke dalam kota. Dan bukan hanya masuk, bait Allah dibakar, dihancurkan. Persis seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sekitar 40 tahun sebelumnya. Masih ingatkah kita bahwa Tuhan Yesus pernah berkata tentang bait Allah bahwa tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya, nubuatan itu berkata bahwa nanti bait Allah akan runtuh. Dan itulah yang terjadi. Api melap bait Allah. Emas yang ada di bait Allah itu karena dibakar meleleh masuk ke sela-sela batu. Dan untuk mengambil emas itu, tentara Romawi, dia bongkar batu itu satu demi satu. Sehingga apa? Hampir seluruh kompleks bait Allah rata dengan tanah. Tidak ada batu yang menumpuk sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Dan itu membuat pemberontakan berhasil diredam. Yerusalem kembali berada di bawah kontrol Romawi. Tapi tidak lama, 60 tahun kemudian, setelah pemberontakan yang pertama tadi, muncul lagi pemberontakan tahun 132 sampai 135. Bangsa Yahudi kembali memberontak, kali ini dipilih oleh satu orang bernama Simon Bar Kokhbah. Nanti nama ini boleh deh dicari-cari juga dalam sejarah atau di Google kalau Anda mau tahu secara detail. Jadi 2 tadi yang bisa dicari tuh. Bahkan ada satu orang rabi Israel terkenal namanya Rabi Akiva. Dia bahkan menganggap Bar Kokhbah sebagai Mesias yang akan membebaskan Israel. Kenapa? Karena dia adalah pahlawan perang. Pada awalnya pemberontakan ini berhasil dan semua orang mengeluh-elukan nama Bar Kokhbah. Dan mereka bahkan menguasai beberapa wilayah. Bahkan mereka sempat cetak mata uang sendiri sebagai lambang kemerdekaannya. Tapi Romawi tentu saja tidak tinggal diam. Kaisar Romawi yang saat itu berkuasa namanya Hadrian, dia kirim pasukan.
dalam jumlah besar dia kirim dari berbagai provinsi untuk menyerang Bar Kokhba. Perang berlangsung sengit dan akhirnya benteng terakhir Bar Kokhba itu daerah Betar jatuh dan Bar Kokhba tewas. Kali ini Romawi bertindak jauh lebih keras. Kaisar Romawi Hadrian dia hancurkan perlawanan itu, bukan cuma hancurkan, dia melarang orang Yahudi yang masih tinggal itu tidak boleh lagi ada di situ, harus dibuang, tanah itu kosong, Yahudi harus dibuang kemanapun. Bahkan nama kota Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Nama provinsi Yudea yang tadinya namanya Yudea itu diganti menjadi Syria Palestina. Kenapa? Karena dia mau menghapus semua identitas yang ada bau-bau atau aroma-aroma Yahudi. Jadi nggak boleh ada lagi. Dia ganti jadi nama Palestina. Tahu nggak kenapa dipilih Palestina? Karena mengambil nama Filistin, musuhnya orang Israel pada zaman dulu, untuk menghina orang Israel atau orang Yahudi. Jadi selama berabad-abad, orang Yahudi itu setelah tidak boleh tinggal, mereka terpencar ke seluruh dunia, tinggal sebagai orang-orang minoritas di berbagai negeri. Mereka mempertahankan bahasa, budaya, dan iman mereka sambil terus berharap suatu saat nanti mereka bisa kembali ke tanah leluhurnya mereka. Nanti barulah kurang lebih abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an, muncul gerakan dari orang-orang Yahudi yang sudah terpencar ke seluruh dunia itu untuk kembali ke tanah perjanjian mereka, tanah Sion. Dan gerakan ini disebut dengan gerakan Zionisme, kembali ke tanah Sion. Jadi ketika membaca sejarah, jangan hanya melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lihat bagaimana setiap peristiwa menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas sejarah. Karena jika firman-Nya tentang Yerusalem, nubuatan tentang Yerusalem terbukti benar, maka firman-Nya tentang kedatangan Dia yang kedua kali pun pasti akan terjadi.